Selain Orlando, siapa lagi yang sudah ada? Halo? Anybody? Kiki mana ya? Masih Kiki. Maybe with this watch. You also can. Kiki. Haleluya. Ya, sini aja. No? Ya. Ya, perfect. Oke, kalau gitu kita mau nyanyi aja dulu deh. Caleb, Sing. ready to sing in there? I cannot hear you, bro. Yes. Okay. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
Yesus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya meledak, El Shaddai. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, Engkaulah penghibur kami. Engkaulah yang senantiasa memberikan kekuatan buat kami. Engkau berkata, jangan engkau takut, tenanglah dan diamlah. Percayalah kepada Tuhan Allah yang senantiasa menyertai-Mu. Bapa benar, Tuhan, janji-Mu tidak pernah berubah. Engkau adalah kesetiaan itu, Tuhan. Engkau adalah kesetiaan. Engkau ada bersama-sama dengan firman-Mu, dan firman-Mu itulah yang menjadi kesetiaan yang menunjukkan pribadi-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Tuhan, dunia ini bisa berubah, segala sesuatu bisa berubah. Oh Tuhan, bahkan Tuhan, hal-hal yang tidak pernah kami bayangkan bisa terjadi dalam hidup kami. Tapi dalam Engkau ada kepastian, ada penyertaan, ada perlindungan, ada kekuatan, ada jalan keluar. Dan terlebih Tuhan, Engkaulah Roh Kudus penghibur kami. Engkau berkata, jangan engkau takut, jangan engkau bimbang, sebab Tuhan yang memelihara hidupmu. Bapa di surga, terima kasih. Kembali Tuhan, oh Roh Kudus, di hari ini kami ingin belajar kebenaran firman-Mu, kami ingin mendengarkan rahasia-rahasia firman-Mu, Tuhan, tanpa Engkau sendiri yang memimpin kami, mengurapi hati dan pikiran kami, dan Tuhan mencurahkan roh hikmat kepada kami, roh pengetahuan akan firman-Mu, dan rahasia-rahasia firman-Mu boleh dibukakan Tuhan. Dan terlebih Bapa, Tuhan, pewahyuan daripada Engkau, revelation daripada-Mu, ya Roh Kudus, membukakan Tuhan hal-hal yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan, kami yang sudah ada di live stream ini Bapa, urapi kami satu persatu, jamah Tuhan kami, tutup bungkus kami dalam kuasa tuntungan darah-Mu. Firman-Mu seperti benih yang jatuh di dalam tanah hati kami yang lembut, yang subur, boleh bertumbuh, boleh berakar dan berbuah-buah. Dalam nama Yesus, kita yang sudah percaya katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Siapa lagi yang ada di grup ya? Ada seperti itu. Itu Caleb sama siapa di belakang? Ini mamanya. Mamanya. Oh, Ma. Oh, oke. Puji nama Tuhan. Ya, kita seperti yang kita sudah sampaikan beberapa kali pertemuan kita melalui live stream di Bible Study Spread God's Word Church. Ya, kita sedang belajar mengenai malaikat. Ya, bagaimana kita tahu bahwa malaikat yang
yang Tuhan ciptakan, kita tahu itu semua adalah utusan Tuhan yang memberikan kita uh, pertolongan, perlindungan, ya, bahkan hal-hal di luar daripada akal kemampuan kita. Kita belajar bagaimana di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan sendiri, ya, banyak dinyatakan oleh Tuhan tentang pelayanan daripada malaikat Tuhan, ya. Di dalam kita belajar bahwa malaikat Tuhan jadikan, Tuhan bentuk, ya, sebagaimana artinya angel atau malaikat itu artinya utusan, ya, the messenger, ya. Jadi minggu lalu kita belajar bagaimana malaikat itu adalah utusan Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, ya. Kemudian juga kita belajar bagaimana malaikat itu Tuhan utus untuk sebagai memprotek kita, ya, memprotek God's people, ya, memprotek umat Tuhan. Kemudian juga kita belajar bagaimana malaikat Tuhan itu Tuhan utus untuk memberikan juga kekuatan, ya, peneguhan, ya, pada saat kita mengalami pain, loss, ya, grief, ya, banyak sekali hal-hal yang kita tanpa sadari Tuhan telah mengutus malaikatnya untuk menyatakan hal-hal ini buat kita anak-anak Tuhan. Juga malaikat Tuhan sebagai utusan Tuhan untuk menjalankan penghukuman, penghakiman juga, ya. Bagaimana kita bisa melihat waktu bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk membasuh ambang-ambang pintu mereka pada malam itu, ya, Tuhan telah mengeksekut, ya, execution, bahwa anak-anak sulung dari orang-orang Mesir pada malam itu akan hukum mati, ya, akan mati, ya. Yang menjalankan itu adalah malaikat Tuhan, ya. Kemudian juga malaikat juga dipakai oleh Tuhan untuk membawa umat Tuhan belajar atau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan melalui pujian, melalui praising, ya, to give a praise and worship God, ya. Pernah nggak saudara mengalami pada saat saudara sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan, saudara merasakan bahwa saudara tidak sendiri saat itu, ya, seperti ada orang-orang yang saudara rasa ada di kiri kanan kita, dan bahkan banyak, ya. Itu adalah kumpulan-kumpulan malaikat di dalam the spiritual realms, ya. Puji nama Tuhan. Dan banyak ayat-ayat pendukung yang saya sudah sampaikan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan berbicara waktu Nabi Yezekiel, dia melihat penglihatan yang luar biasa di dalam Yezekiel pasalnya yang pertama, ya, ayatnya yang keempat sampai dengan yang kelima, ya. Yezekiel pasal yang pertama, ayatnya yang keempat sampai dengan yang kelima berkata, dari tengah-tengah itu muncul rupa yang menyerupai 4 makhluk hidup. Dan ini adalah penampilan mereka. Mereka memiliki rupa manusia, ya. Nah, dari pengertian yang dilihat oleh Yezekiel, kita menemukan bahwa
ternyata ada berbagai macam bentuk ya malaikat itu ya. Jadi kita melihat bahwa apa yang dilihat oleh Yezekiel itu menunjukkan bahwa dia melihat ada satu makhluk yang luar biasa ya. Alkitab menulis bahwa dia melihat ya di dalam ayatnya yang keempat, Yezekiel pasal yang pertama ayat yang keempat, ya dia tidak hanya melihat kemuliaan Tuhan, tapi dia melihat ada seperti makhluk, dan makhluk itu adalah malaikat. Lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar di dalam. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat, dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup, dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia, ya, tetapi masing-masing mempunyai 4 muka. Wah, luar biasa ya, puji Tuhan. Dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka adalah lurus, dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Ayat yang ke-9, mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Dan ini adalah satu penglihatan yang luar biasa. Ini bukan ilustrasi atau perumpamaan, tapi ini sungguh-sungguh dilihat oleh Nabi Yezekiel. Ya, kalau kita melihat bagaimana Tuhan memperlihatkan kemuliaan ini kepada Yezekiel, kita bisa mengambil satu pelajaran yang begitu baik, bahwa apa yang dilihat oleh Yezekiel ini menunjukkan tidak hanya Allah itu yang luar biasa, tetapi memang Allah yang penuh dengan kemuliaan itu menunjukkan buat kita bahwa poinnya dia membentuk malaikat itu, tugasnya yang paling penting adalah sebagai utusan Tuhan kepada manusia. Itu yang perlu kita mengerti dan kita pelajari, dan menjadi satu statement yang kuat untuk iman kita, bahwa kita bersyukur Tuhan menyediakan utusannya kepada kita, yaitu malaikat, ya, untuk menyampaikan message Tuhan, untuk melindungi kita, untuk memberikan juga kekuatan buat kita, dan banyak hal-hal itu telah dinyatakan oleh Tuhan. Sebagai contoh, kita belajar dari Nabi Elia, bagaimana dia telah membunuh nabi-nabi palsu, ya, yang saat itu yang mendirikan Baal, patung-patung Baal, sehingga bangsa Israel menyembah Baal. Dan dengan kekuatan yang luar biasa Tuhan berikan buat Elia, dan yang saya percaya juga ada pelayanan daripada malaikat itu, ya, pada saat itu, sehingga dia sanggup membunuh. Alkitab menulis kurang lebih 450 orang, bayangkan, ya. Jadi saya percaya ada satu kekuatan yang luar biasa. Tetapi kita juga belajar pada saat dia mendengar bahwa Izebel, istri daripada Raja Ahab, ya, atau Raja Israel saat itu, sebab Izebel adalah istrinya, beritikat untuk membunuh Nabi Elia, dan dia melarikan diri dalam ketakutan yang luar biasa. Tapi tiba-tiba pada pertengahan jalan itu, dia sudah tidak sanggup lagi meneruskan, ya, perjalanannya, sehingga dia pingsan, dia haus, dia lapar, dan Tuhan mengutus malaikatnya.
Ya, itu dia. Dan malaikat itu memberikan dia air, ya, supaya dia kuat, memberikan dia roti supaya dia punya energi lagi, ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Alkitab banyak menulis, dan seperti yang barusan kita baca bahwa apa yang dilihat oleh Nabi Yeskiel adalah luar biasa, ya, luar biasa. Ini adalah gambaran daripada dalam alam roh itu bahwa Nabi Yeskiel melihat kemuliaan Tuhan, dan di dalam kemuliaan itu dia melihat wujud daripada malaikat yang mempunyai 4 wajah, ya. Dan kalau kita bisa melihat, ya, konsep malaikat itu dalam bahasa Yunani itu artinya angelos, ya, angelos, ya, yang berarti itu adalah utusan dan berasal dari bahasa Hebrew atau Ibrani artinya malak, ya, yang berarti sisi bayangan Allah, sisi bayangan Tuhan, ya. Dalam bahasa Sanskerta dulu, Sanskerta kuno, ya, dulu Indonesia itu sempat dimasuki oleh bahasa Sanskerta kuno dulu, ya, itu malaikat itu artinya Angiras, ya, yang berarti roh ilahi, ya. Lalu orang Persia, ya, menyebut utusan bersayap atau disebut angaros yang berarti kurir, ya. Jadi sama, intinya adalah sebagai the messenger Tuhan, ya, utusan. Ya, jadi dalam sejarah Yahudi Kristen, malaikat itu diciptakan Tuhan, ya, sebagai utusan Tuhan, ya, untuk kita semua, ya, untuk mengatur juga sistem alam ini semua, ya. Nah, malaikat itu kita tahu juga nanti pada future kita juga bisa belajar bagaimana di dalam surga itu, ya, kita tahu bahwa Lucifer atau Satan, iblis, devil itu adalah salah satu daripada malaikat yang utama, ya, tapi kita tahu dia jatuh ke dalam dosa, dia sombong, ya, dan Tuhan membuang dia adalah Lucifer itu, ya, devil, ya. Jadi malaikat itu diciptakan Tuhan itu sebelum kita ada, ya, sebelum manusia ada, Tuhan sudah menciptakan, ya, malaikat, ya, dan pada saat itu telah terjadi perang besar di sorga, ya. Jadi perang besar di sorga itu terjadi sebelum dunia diciptakan, ya. Makanya di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, kalau kita lihat baik-baik, ya, Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, ya, itu dikatakan, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, ya. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, in the beginning God created the heaven and the earth. Ya, the earth was without form and void and darkness. Nah, perhatikan darkness. Itu ada satu masa sebelum bumi dan segala sesuatu itu diciptakan Tuhan, ada darkness. Ada dalam bahasa aslinya itu disebut chaos, ya. Terjadi peperangan besar di sorga, ya. Kemudian
Lucifer, devil dengan seluruh pengikutnya itu dibuang Tuhan dari sorga. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa seperti minggu lalu kita belajar atau 2 minggu lalu kita belajar dari bagaimana Tuhan mengutus salah satu malaikat utama yang khusus menyampaikan pesan-pesan Tuhan, yaitu malaikat Gabriel ya. Kemudian pemimpin daripada pasukan sorga kita juga tahu itu adalah Mikael atau Michael ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan baik-baik bahwa ada berbagai macam malaikat ya, tidak semua daripada malaikat itu juga memiliki sayap ya. Ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 4 sayap, dan ada yang memiliki 6 sayap ya. Dan ada yang tidak juga memiliki sayap ya. Kita bisa melihat bagaimana waktu contohnya malaikat yang tidak memiliki sayap ya, tapi mereka adalah malaikat yang waktu Tuhan utus 2 orang ya, pria laki-laki ya, itu adalah malaikat untuk menghukum kota Sodom dan Gomora ya. Minggu lalu saya sempat singgung bahwa mereka masuk ke kota Sodom dan Gomora yang kita tahu pada saat itu kota Sodom dan Gomora telah menjadi satu tempat ya sebagai kota sodomi atau sexuality ya, pria dengan pria, wanita dengan wanita, itulah yang bekerja rohnya sampai hari ini ya. Dan ketika para pria di kota itu malam itu mengetahui bahwa keluarga Lot mereka menerima tamu ada 2 pria ya, berarti kita bisa perhatikan di sana bahwa meskipun itu malaikat, tapi ternyata malaikat itu tidak semuanya harus memiliki sayap ya. Nah, jadi mereka menyangka itu sebagai manusia biasa. Dan waktu para pria di kota Sodom pada malam hari itu berusaha untuk mendobrak pintu rumah daripada Lot, ya kan? Mereka bilang, keluarkan ya pria yang ada di rumahmu itu. Ya, mereka bilang sebab kami mau memakainya katanya. Ya, jadi Lot yang tahu bahwa itu malaikat dan dia tidak mau memberikannya kepada mereka, dia menyerahkan 2 anak perempuannya yang masih perawan, ya. Tapi memang sudah dasarnya itu spirit sodomi, mereka tidak mau itu wanita, mereka mau adalah pria. Ya, jadi dari sana kita bisa melihat bahwa spirit ini memang telah ada. Jadi saya terlalu percaya bahwa tidak ada dibilang karena kelainan dari lahir ya atau kelainan jenis ya, itu semua adalah kamuflase daripada devil ya, bahwa pada dasarnya manusia itu diciptakan Tuhan pria dan wanita dan itu adalah sempurna ya, dan itu adalah pekerjaan daripada roh jahat ya, spiritual darkness ya. Jadi dari sana kita bisa belajar bahwa tidak semua malaikat itu memiliki sayap, ya. Nah, jadi malaikat itu ada yang disebut serafim, ya, ada yang disebut kerubim, dan ada yang disebut thrones, ya. Nah, ini adalah malaikat-malaikat yang Tuhan utus untuk mengatur sistem seluruh alam semesta ini, ya.
kita bisa melihat bahwa waktu Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos, dia melihat sebuah penglihatan bagaimana pewahyuan nanti pada hari penghakiman dan sampai kepada hari kiamat, bagaimana dia melihat malaikat-malaikat itu yang menjalankan penghakiman itu. Ada malaikat yang menghukum bumi dengan mengirimkan api, ada malaikat yang menyatakan penghakiman Tuhan dengan matahari yang kita tahu luar biasa panasnya, tapi oleh malaikat bisa dipadamkan. Ya, nah jadi kita bisa melihat betapa hebatnya kuasa Tuhan itu. Jadi kalau malaikatnya saja sudah seperti itu, apalagi Tuhan. Jadi makanya kalau kita tidak takut akan Tuhan, saya pikir sangat berbahaya. Ya, Allah itu sangat dahsyat ya, sangat dahsyat. Kemuliaannya yang dilihat oleh Nabi Yezekiel itu luar biasa. Jadi ada malaikat-malaikat memang yang Tuhan perintahkan untuk mengurusi ya, kira-kira ya begitulah, mengurus alam semesta yang tidak hanya juga yang saya percaya ya, karena daripada pelajaran firman Tuhan kita bisa melihat bahwa nyatanya malaikat itu bisa menghukum laut, menghukum bumi, ya, bisa membuat matahari bisa padam, ya. Jadi saya percaya malaikat itu tidak hanya berurusan dengan manusia, tapi memang Tuhan ciptakan untuk mengatur juga ya alam semesta ini. Ya, jadi dari pelajaran-pelajaran ini kita bisa melihat bahwa malaikat itu fokusnya itu adalah untuk Tuhan dan kepada Tuhan. Ya, fokus mereka adalah pada Tuhan dan menyebarkan juga kasih Allah, rahmat Tuhan ya pada seluruh alam semesta ini. Ya. Nah, kalau tadi saya sudah singgung serafim, ya, serafim itu dia memiliki 6 sayap. Ya. Serafim itu kita bisa lihat di dalam Yesaya, kitab Yesaya dan juga kitab Wahyu, ya. Serafim itu digambarkan memiliki 6 sayap, duduk paling dekat dengan Allah dan disebut 2 kali dalam Alkitab, ya, di buku Yesaya dan buku Wahyu. Kemudian kerubim, ya, itu tugasnya menjaga cahaya dan bintang-bintang, ya, dan menjaga kebijaksanaan dan rahasia singgasana yang menangani hukum ilahi, ya. Mereka bertindak seperti Mahkamah Agung yang memutuskan masalah besar yang berhubungan dengan kemanusiaan, pemerintah dan negara, ya. Lalu ada lagi yang disebut malaikat kosmos atau dominion, virtue, ya, atau power, ya, itu bekerja untuk menjaga kesatuan antara langit dan bumi dan berfokus pada menjaga keseimbangan antara yang baik dan yang jahat, ya. Dominan mereka itu menangani komunikasi antara Tuhan, ya, dan malaikat yang lebih tinggi dengan malaikat yang lebih rendah dan kita, ya, karena mereka ada secara konstan antara 2 dimensi, ya. Jadi mereka itu dapat mengambil bentuk apapun yang mereka pilih, ya. Jadi kira-kira saya percaya ini adalah gambaran yang tadi, ya, bahwa dia bisa menjadi seperti manusia, ya, bisa berbicara
untuk kita manusia dengan berbagai macam cara. Ya, mereka juga bertanggung jawab atas kuasa seperti mujizat, berkat. Mereka juga bertanggung jawab atas alam dan musim. Ya, nah, kalau kita perhatikan di dalam Kitab Wahyu, ya, kita bisa melihat satu pelajaran yang baik, ya. Coba kita lihat pelajaran di Kitab Wahyu tentang bagaimana malaikat yang menjalankan prinsip seperti yang saya sudah sampaikan tadi mengenai bahwa mereka tidak hanya terlibat untuk urusan manusia, tapi juga mereka menjalankan urusan-urusan Tuhan dengan menjalankan seperti alam ini, ya. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-5, ya, Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5. Ya, kita lihat ayatnya yang pertama. Wahyu pasal 5 ayat yang pertama. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau di bumi, yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku, itu Yohanes, ya, dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu, dan membuka materai-materainya, dan engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum bangsa. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa malaikat di sorga, ya, itu juga mengurus, ya, itu malaikat di sorga juga mengurus, ya, bagaimana sistem, bagaimana aturan, bagaimana cara bekerjanya, ya, keadaan-keadaan di sorga pada saat ini. Sebagai contoh yang barusan tadi saya baca adalah pada saat hari penghakiman nanti, ya, atau boleh saya katakan hari bagaimana bumi dengan segala unsur-unsurnya dan seluruh alam ini akan hilang, tapi yang ada adalah kerajaan sorga hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Di situ kita bisa melihat ada seorang malaikat yang gagah yang berseru
dan dengan suara nyaring katanya, siapa yang layak ya untuk membuka gulungan kitab. Jadi malaikat ini dia mempunyai kuasa yang luar biasa ya, yang mengumumkan bahwa tidak ada satu orang pun ya di sorga ya dimanapun ya yang bisa membuka gulungan kitab itu selain daripada Yesus Kristus ya. Jadi kita bisa melihat di sini prinsip daripada malaikat itu pada dasarnya adalah utusan Tuhan yang terfokus kepada segala sesuatu yang Tuhan telah atur ya di dalam pelayanan mereka, baik di sorga, baik di bumi, baik di seluruh alam semesta ini. Ya, jadi tidak terjangkau oleh pikiran kita lagi sebagai seorang manusia, bagaimana sistem pekerjaannya, dan boleh saya katakan sangat rumit. Kita tidak sanggup lagi memikirkan dengan pikiran kita. Tetapi puji Tuhan, ya dengan pimpinan Roh Tuhan kita diajar pelan-pelan. Dan yang paling penting adalah kita fokus buat Tuhan dan bagaimana kita belajar untuk mengucap syukur karena Bapa kita di sorga begitu mengasihi kita. Dia telah menciptakan malaikat ya dengan berbagai macam bentuk-bentuk yang luar biasa. Ada yang 6 sayap, ada yang 4 sayap, ada yang 2 sayap, ada yang tanpa sayap, ya luar biasa. Tapi mereka adalah malaikat-malaikat Tuhan yang pada poinnya adalah sebagai utusan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa prinsip malaikat itu adalah sebagai utusan Tuhan. Nah, sampai sini dulu. Ada 10 menit. Ini sudah 8.50. Ada yang mau tanya? Silakan. Puji Tuhan. Pak Oto, Yes. itu kalau Sodom dan Gomora itu berarti Sodom itu sama dengan Sodomi apa gimana? Sodom dan Gomora. Iya, memang itu dosanya. Enggak, maksudnya Sodom dan Gomora itu apa, kota kah? Ya itu kota ya. Itu kota. Itu satu daerah yang waktu Abraham dengan keponakannya, nephew-nya, itu Lot. Jadi Lot ini anak brother-nya daripada Abraham. Kita tahu Abraham dipanggil Tuhan untuk meninggalkan tanah kelahirannya, ya, Ur Kasdim itu, untuk ke negeri Kanaan, ya, negeri perjanjian itu. Ya, tapi dia juga waktu itu dia membawa keponakannya, Lot namanya, dengan istri dan keluarganya. Ya, Lot ini memiliki 2 anak perempuan yang belum menikah. Ya, nah kita tahu perjalanan mereka itu luar biasa. Dalam perjalanan itu mereka semakin diberkati Tuhan. Ternak-ternak mereka bertambah-tambah. Para penjaga daripada ternak-ternak mereka ini juga dari mulai domba, keledai, kambing, unta, kuda, semuanya itu bertambah-tambah. Sehingga ada kesulitan gitu loh dalam memberi air, makanan. Jadi seringkali para penjaga ini berantem, sehingga Abraham bilang, baiklah kita pisah aja gitu untuk kebaikan kita. Kalau kau ke utara, saya ke selatan, saya ke timur, kamu ke barat, mana? Nah, jadi Lot itu melihat satu daerah, ya, satu lembah yang begitu subur. Ya, ternyata dia tidak tahu, ya, bahwa itu adalah daerah yang sudah jatuh dalam dosa yang sangat besar dosanya. Dan istilah Sodom itu sampai sekarang kali ya? Iya, jadi akar daripada kata sodomi itu adalah berasal dari Sodom itu. Ya. Jadi dari itu awal mulanya. Iya. Jadi
bahwa kota itu memang kota yang jatuh dalam itu dia dosa sodomi itu. Ya. Terus Jadi aku baca di sini yang tadi Pak omongan itu yang Wahyu itu, yang di Wahyu berapa tadi? Wahyu 5 ya. Ayat 1. Ya Wahyu 5 itu yang di ayat 7-nya ini yang aku iniin, maksudnya aku dalam pikiran aku gitu. Tapi tidak lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta. Berarti Yesus dong ya? iya, Iya. anak domba itu adalah Yesus. Yesus Kristus ya. Jadi dia yang menerima gulungan itu dan membukanya. Iya. Iya. Ya bagus sih ayatnya. Berhasil. Enggak kan berarti kan kita harus lebih apa bukan? Harus percaya iman gitu pokoknya. Iya. Iya. Itulah. Kalau kita lihat ya, coba Kejadian pasal 3 itu. Kalau kita mau melihat Kejadian pasal 3, Genesis chapter 3 verse 22. Kejadian pasal 3. Ayatnya yang ke-22. Kita melihat ada malaikat di sana. 22 sampai 24 ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk. Itu bahasa Inggrisnya itu kerubim, ya. Dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya, so he drove out the man and he placed cherubim at the east of the Garden of Eden and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life. Ya, jadi kita bisa lihat di sana bahwa yang Tuhan perintahkan untuk yang menjaga Taman Eden itu waktu Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, ya. Nah, kita bisa belajar bahwa Tuhan mengutus malaikatnya, ya, kerubim, ya. Kerubim ini memiliki 4 sayap itu. Keruk itu ya? Ya, keruk. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu Kerubim. ya, kerubim. Ya, nah itu salah satu. Ya. Oh, keruk ini malaikat. Iya. Keruk. Bukan peti. Semoga jadi malaikat. Ya. Jadi waktu yang dilihat oleh Nabi Hezekiel yang tadi saya baca di awal, ya, di pelajaran ini, bagaimana dia melihat ada di tengah-tengah singgasana kemuliaan Tuhan itu ada makhluk
yang memiliki 4 wajah, ya. Wajah yang pertama itu wajah manusia, kemudian di sebelah kanan itu wajah singa, di sebelah kiri itu wajah lembu, ya, di belakangnya itu wajah burung Raja Wali, ya. Jadi katakan kan dia memiliki 4 sayap, ya. Nah, itulah kerubin, ya. Kalau tadi juga saya sudah sampaikan ada serafim. Coba kita lihat serafim. Serafim ini malaikat Tuhan yang memiliki 6 sayap. Coba buka Yesaya pasal 6. Yesaya pasal 6. Waktu Nabi Yesaya melihat kemuliaan Tuhan juga, Tuhan perlihatkan serafim. Yesaya pasal 6 ayatnya yang kedua. Saya baca ya, dari ayat yang pertama aja. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Oh, luar biasa Tuhan itu. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Jadi banyak para serafim. Itulah. Jadi serafim ini berbicara juga mereka itu berada di sekeliling Tuhan, ya, untuk menjaga, ya, kemuliaan dan kekudusan, karena mereka kan nanti berseru. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Nah, perhatikan, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. Jadi saya percaya kenapa muka mereka tutupi dengan sayap mereka, karena mereka tidak sanggup melihat kemuliaan Tuhan. Itu bayangkan, kemuliaan Tuhan itu seperti apa. Dan itu pernah Tuhan sampaikan juga sama Nabi Musa. Ingat waktu Nabi Musa naik ke Gunung Sinai, waktu Tuhan kasih 10 perintah Tuhan yang Tuhan menulis dengan tangannya, ya, sendiri di atas dua loh batu itu, 10 perintah Allah, ya kan? Nabi Musa bilang, aku ingin melihat kemuliaanmu. Tuhan bilang, tidak ada satu orang pun yang sanggup melihat wajahku, karena mereka akan mati. Nah, tapi Tuhan bilang, engkau hanya bisa melihat punggungku, katanya. Jadi, waktu Tuhan perlihatkan punggungnya sama Musa, waktu Musa turun dari Gunung Sinai, itu wajah Musa itu sudah putih, sudah penuh dengan kemuliaan. Makanya orang-orang Israel tidak sanggup melihat Musa. Nah, jadi kita bisa dapat pengertian, ya, seperti ini. Kenapa Tuhan itu perlu mengambil rupa darah dan daging sama seperti kita tuh manusia. Karena kalau dia dalam atribut dia sungguh-sungguh seperti Tuhan, dia tidak copot kemuliaan itu semua, ya sudah. Keselamatan juga tidak akan jadi, karena kita langsung mati semuanya. Ya. Yesaya pasal 6, ayatnya yang pertama itu baca terus itu. Nah, kemudian 2 sayap, ya, mereka masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk terbang atau melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Ya, jadi kita bisa melihat di sini itu baru serafim, ya, kemuliaannya sudah seperti itu, apalagi Tuhan gitu, ya. Ya,
Jadi bahasa Inggrisnya juga sama, serafim. Bahasa Indonesianya sama, serafim. Ya. Nah, jadi tadi kerubim itu 4 sayap, serafim 6 sayap. Ya. Oke, ada lagi yang tanya? Orlando? Tidak mau tanya? Caleb, you have question? So if not, we wanna close that and pray. Can you louder, please? I cannot hear you, bro. Tadi kan kita dengar tentang bicara Sodom Gomora. Ya. Kalau misalnya Sodom Gomora itu kan apa? Saudara Tuhan akhirnya dihancurkan Tuhan. Kira-kira kalau ada Sodom Gomora kedua di dunia ini, Tuhan akan hancurkan lagi seperti itu. Tidak hanya itu, nanti semuanya akan dihukum Tuhan satu kali lagi, ya kan? Itulah hari yang terakhir sudah. Jadi tidak hanya Sodom dan Gomora, gitu. Karena mungkin semuanya udah seperti Sodom dan Gomora. Iya. Iya. Ya, dulu mungkin hanya pusatnya di situ. Sekarang udah banyak cabang. Bang, udah kayak Bang aja. Udah banyak cabang. Si kalung. Iya, jadi memang kita bisa melihat bahwa terlalu ajaiblah Tuhan itu. Ini kita baru belajar dari ciptaan-ciptaannya saja, kita sudah bisa coba taruh di image kita saat ini betapa mulianya Tuhan itu. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Oke, kita berdoa ya. Peti berdoa, Peti. Aduh, jangan. Ruben. Peti. Oke, Ruben berdoa. Puji Tuhan. Haleluya. Minggu depan Peti. Minggu depan ini Peti nanti berdoa. Lalu banyak kali ceritamu. Oke. Ruben berdoa. Louder please. So we can hear. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pengertian dari firman Tuhan yang telah Tuhan berikan oleh apa membagikan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang telah kami terima Tuhan Yesus tentang pengertian apa yang terjadi di Sodom dan Gomora, apa yang terjadi dengan keluarga Lot, apa yang terjadi pada saat itu Tuhan Yesus. Kami boleh belajar Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pengertian Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Akan arti dari firman Tuhan Yesus bagi kami Tuhan. Amin. Boleh aplikasikan dengan apa yang kami hadapi Tuhan Yesus hari-hari Tuhan Yesus. Di dunia ini Tuhan Yesus. Banyak berita-berita Tuhan Yesus, keadaan yang selalu kami hadapi yang menyedihkan Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, kalau Tuhan boleh ada dari kemarin sampai hari ini Tuhan yang sama yang boleh memberkati kami, yang menyampaikan kami Tuhan Yesus. Iya. Hari yang Tuhan kami berikan Tuhan berkati Tuhan Yesus kepada engkau Tuhan. Biar Tuhan kamu tutup jaga dan lindungi Tuhan Yesus keluarga kami Tuhan Yesus. Pulihkan keluarga kami Tuhan Yesus. Kuatkan keluarga kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berikan pengertian bagi keluarga kami dimanapun mereka berada Bapa. Baik itu di Amerika, di Indonesia atau dimanapun mereka berada Bapa, boleh mengerti apa yang menjadi keinginanmu Tuhan Yesus bagi hidup mereka. Ya Yesus. Terima kasih Bapak. Dari anak kecil, orang dewasa sampai orang tua Bapa, ya Tuhan Yesus keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, mereka boleh mengerti apa Tuhan dan mereka. Terima kasih Tuhan buat negara kami Tuhan Yesus. Kepada kami Tuhan Yesus, berkati Tuhan negara kami Tuhan Yesus, boleh negara Tuhan Yesus dari tempat tinggal tempat kami dari tempat Ya Tuhan Yesus. tempat kami juga boleh Tuhan Yesus hidup Bapak terus dari semuanya Bapak boleh Tuhan Yesus
pemimpin negara di Tuhan Yesus, supaya boleh memberikan kebijaksanaan berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Indonesia, Tuhan Yesus, di mana tempat kami boleh kami boleh belajar Indonesia, Tuhan Yesus. Berkati Indonesia Tuhan, kemuliaan atas Indonesia. Banyak orang-orang Indonesia yang mau menang Bapa. Masih banyak juga keluarga kami di Indonesia, Tuhan Yesus. Berkati dan lindungi mereka, Tuhan Yesus, di Indonesia. Boleh berkati pemimpin Indonesia, Tuhan Yesus. Pemerintah Indonesia, Bapa, boleh Indonesia juga boleh menjadi kemenangan, Tuhan Yesus. Boleh dimenangkan, Tuhan atas nama Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan dan anak-anak Tuhan yang bekerja di sektor swasta, Tuhan Yesus. Boleh berkati anak-anak Tuhan yang dimanapun kau tempatkan di mereka, Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Pemerintahan atau di sektor swasta, untuk kami Tuhan Yesus, kalau kami Bapa, berkat pekerjaan yang kau percayakan bagi mereka, Tuhan Yesus, supaya anak-anak Tuhan ini boleh terang dan terang dimanapun mereka bekerja. Terima kasih Tuhan, untuk orang-orang yang sakit, Tuhan Yesus, baik itu orang-orang yang sakit dalam bentuk fisikal, Tuhan Yesus, sakit badan, Tuhan Yesus, penyakit-penyakit dalam tubuh mereka, ataupun Tuhan Yesus, orang-orang yang sakit hati, Tuhan Yesus, orang-orang yang angkat pahit, Tuhan Yesus, yang tidak terlihat dari sekat mata, Tuhan Yesus, tapi mereka sakit di dalam Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan, berikan kesembuhan bagi mereka, berikan mereka kebebasan, Tuhan Yesus, dan berikan Tuhan Yesus damai sejahtera bagi mereka, Tuhan Yesus. Mereka boleh disembuhkan secara fisikal ataupun mental, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, untuk gereja kami, Tuhan, terutama Bapa yang sudah berbulan-bulan, Tuhan Yesus, kami online bergereja, Tuhan Yesus. Seberapa kami Yesus, baik dalam Bible study hari Jumat ataupun hari Minggu dalam ibadah raya Bapa, kau boleh merekatkan kami, Tuhan Yesus, meskipun kami hanya bertemu sekali-sekali, Tuhan Yesus. Untuk Tuhan, biarlah Tuhan kau pulihkan negara kami, kau pulihkan Tuhan Yesus, bumi kami, Tuhan Yesus, di mana kami boleh kembali lagi, Tuhan Yesus, bergereja secara fisik masuk ke dalam bentuk gereja. Ya Yesus, tolong kami Bapa. Boleh bertemu Tuhan dengan saudara-saudara kami dalam satu keluarga seperti Tuhan Yesus, saling menguatkan, saling menghibur, Tuhan Yesus, dan mendoakan. Terima kasih Yesus, kami percaya Bapa melalui gereja kecil Tuhan Yesus, mujizat Tuhan Yesus terjadi bagi kami. Ya Bapa. Kami percaya Tuhan melalui gereja kami meskipun kecil Tuhan di mata manusia, tapi Tuhan sudah gereja kami boleh menebarkan berita-Mu Bapa, spread your word, Tuhan Yesus, juga manapun ke Indonesia, ke Eropa, ke Asia, Cina, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kau boleh percayakan kepada gereja kami, Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa juga kami berdoa untuk kepala kami, pendeta Otto, Ya Yesus, kepala Tuhan Yesus, keluarga, kalau jadi permasalahan mereka, Tuhan Yesus, perkumpulan mereka, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang bawa mereka dari Colorado, Denver, Tuhan Yesus, tahun 2005, Tuhan. Kau percayakan Tuhan, bahwa masih sampai hari ini, Tuhan Yesus. Tuhan juga yang akan memberikan tempat yang baru, Tuhan, untuk Kau memberikan kebijaksanaan yang baru. Kami tidak tahu Tuhan, rencana-rencana-Mu ataupun berkat-berkat-Mu atau kejutan yang berasal dari Kau, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang bawa mereka dari Colorado sampai pada hari ini, Tuhan tidak mempermalukan mereka, Tuhan Yesus. Kau memberkati mereka, Tuhan, orang boleh melihat Tuhan Yesus seberapapun kemampuan mereka boleh tetap tinggal di tempat itu sampai pada hari ini adalah untuk mujizat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Bapa di dalam nama-Mu Yesus. Tuhan, Kaulah Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Ajaib, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pekerjaan Tuhan Yesus itu tidak apa yang bisa kami pikirkan, Tuhan Yesus. Itu yang akan menjadikan sesuatu yang membuat kami ucap syukur Bapa. Meskipun kami belum melihat pada hari ini, Tuhan. Ucap syukur Tuhan, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam semua ya. Betty, see you, okay? Take care. Sehat-sehat ya. Dope you.